Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topan STW. Di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang lagi happening banget belakangan ini ya. Lebih tepatnya di bulan Juli ini gitu ya. Tentang Citayam Fashion Week SCBD di Sudirman, Duku Atas gitu ya. Karena ini lagi rame banget dan semua orang juga pada kesana, influencer juga pada kesana, artis juga kesana, sampai ke gubernur-gubernur juga ikut memeriahkan eh, fenomena ini gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Oke, jadi gua akan ngebahas satu persatu tentang fenomena yang terjadi di daerah Sudirman tersebut ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue bakal ngasih tahu dulu nih kepada kalian semua, banyak banget yang salah kaprah dan salah mengartikan apa arti SCBD tersebut gitu ya. Banyak orang-orang yang sosok tahu, sosok asik gitu ya, bilang SCBD itu Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok gitu loh. Itu salah gitu loh cuy. Itu jangan, ya Allah udah ngomong paling kenceng gitu ya, udah kayak orang bener tapi kenyataannya salah gitu. Makanya jadi jangan sok tahu gitu ya. Jadi gue mau ngasih tau dulu nih, kepanjangan dari SCBD adalah Sudirman Central Business District gitu ya. Jadi jangan sampai lu pada ngomong Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok gitu, lu bakal diketawain sama orang. Karena ada temen gue yang dengan PD-nya ngomong seperti itu gitu ya. Ya gue nggak mau nge-spill namanya, tapi ya udahlah, kita sama-sama belajar aja ya, gue kasih tahu yang benernya seperti apa gitu ya. Dan itu untuk SCBD-nya sendiri. Dan di SCBD itu apakah sering terjadi orang-orang yang rame-rame itu ya kan, yang lagi ngumpul-ngumpul, yang fashion week lah katanya, jalan-jalan di zebra cross atau trotoar lah, itu bahasanya zebra cross ya harusnya ya. Dan ya menurut gua udah berapa kali ya ke Sudirman, dan ya gua ke Sudirman itu terakhir Juli kemarin nemenin temen gua gitu. Temen gua mau ke MRT, naik MRT ke Fatmawati gitu, gua temenin temen gua. Dan itu kisaran awal Juli kalau nggak salah, 1 Juli, 2 Juli atau 3 Juli itu gue lupa. Dan itu ya biasa aja, ramenya itu ya rame-rame orang yang kerja gitu ya. Tahu sendiri lah, daerah sana kan ya pusat bisnis juga gitu ya, orang kerja jam-jam 2, jam 3 sore, maghrib gitu ya. Ya ramenya rame seperti itu. Dan gue nggak tahu nih, pas kemarin itu meledak gitu ya fenomenanya Fashion Week Citayam bla 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 gitu, dan gue kaget loh kok rame gitu ya. Gue tahu memang orang-orang sana memang pakaiannya tuh fancy, mahal, mewah gitu ya. Nggak mewah juga sih, maksudnya ya looknya oke lah gitu lah. Dan ya emang ya gitu tinggal di Jakarta ya gitu ya kan ya. Dan pas kejadian kemarin ada Citayam Fashion Week, gue kaget gitu ya, loh kok bisa gitu loh. Gue kemarin sana nggak ada apa-apa tuh gitu ya. Dan ya gue nggak mau kesana juga sih, gue nggak mau mengambil kesempatan saat hype gitu loh, kayak viral nih gue kesana ngapain gitu. Gue nggak mau mencari apa ya namanya ya, pansos lah kasarnya gitu, tentang hal tersebut gitu. Banyak kok yang kayak gitu, kayak artis, siapa, influencer, content creator yang interview yang itulah ya. Dan sebelum kita ke apa ya, gue nggak mau bilang ini kita mau ngejustifikasi orang tersebut, enggak ya. Gue disclaimer dikit dulu, gue nggak mau menjelek-jelekan personalnya, orangnya, atau siapapun yang ada di sana ikut memeriahkan ini. Dan sebaliknya gue mau mengapresiasi mereka yang membuat ini menjadi besar gitu ya. Nah sebelum kita jalan ke arah Citayam Fashion Week, nah gimana sih ini bisa terjadi? Nah pertama itu dulu ya kan ya. Nah yang gue tahu ini ya, berdasarkan apa yang gue lihat dan apa yang gue tahu informasinya, correct me if I'm wrong ya, kalian boleh komen di bawah kalau misalnya ada yang salah omongan gue. Dan ini tuh pertama kali bergerak itu dari yang awalnya interview itu, kalian tahu lah ya, kata yang seperti ini, nanti gue kasih cuplikannya. Halo Bang Ekurma, kita Halo. ketemu lagi nih. Iya kak, Gimana kabar kalian? lagi nggak baik-baik aja kak. Lah, kenapa tuh? Dia mau coba selingkuh sama si Wahyu. Halo Roy. Halo bang. Halo JJ. Halo bang. Tes dulu dong. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ya, nggak boleh marah, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh tusan. Oh gitu. Oh ya, kalian ini ngapain nih? Ya bang, lihatnya jadi lagi ngapain? Pelukan. Ya terus apa lagi? Udah kalau berapa bukan? lama nih pelukan? Dari tadi siang sampai sekarang. Nah seperti itu.
berawal dari yang nanya, namanya siapa, ini apa, aku kurma itu, kan ya, ada yang namanya kurma, ya kan, ada lagi melon, belewah gitu, gue juga nggak tahu ya kan ya. Terus ada juga yang namanya conge, bonge, nah itu dia, kurma dan bonge kalau nggak salah ya, nanti kalian koreksi aja kalau gue salah. Dan itu ditanya kalian pacaran gimana tuh sambil minum apa sih ya, pokoknya gitu deh, kalian tahu sendiri lah, pasti itu ada di TikTok ya kan, di Instagram juga rilis gitu ya, pasti kalian tahu. Dan meledaknya itu saat interviewnya JJ sama Roy kalau nggak salah. Dan sempat juga tuh ada influencer yang tentang hypebeast gitu ya kan, datang ke sana nanyain outfitnya bla 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 bla, namanya nggak salah ada Alex juga gitu ya oke lah, pokoknya begitu. Jadi berawal dari situ, kemudian bergerak ke dunia fashion week gitu. Anjay, fashion week apa sih ini? Pokoknya dunia catwalk gitu ya. Bedanya kalau orang catwalk di karpet merah, kalau ini di zebra cross gitu ya, nyebrang. Dan ini tuh sebenarnya udah lama banget gitu yang kayak gini-gini. Sebenarnya ini udah lama banget, kurang lebih 5 tahun yang lalu mungkin ya, atau lebih lama lagi 10 tahun yang lalu mungkin nggak ada. Jadi dulu tuh berawal dari foto-foto gitu ya, anak-anak urban street ya gitu-gitu lah, pokoknya foto di jalan ya kan ya, di zebra cross, di lampu merah, di flyover, di jembatan penyeberangan, sama aja ya, JPO bla bla bla, pokoknya gitulah, udah banyak. Tapi itu dalam bentuk foto. Mungkin di sini karena zaman juga udah semakin maju ya kan, udah semakin keren juga outfit mereka, jadi ya jadilah video gitu, jadinya terjadilah kayak sendiri itu. Anjay, gue sotoy banget ini ya, tapi ini gue menyambung-nyambungkan korelasi yang terjadi gitu. Jadi ini berawal dari anak-anak Citayam itu ya kan ya, terus mungkin dia ngambil adopsi yang urban street gitu, terus dipakai lah di beberapa itu nyebrang dengan fashion mereka. Dan ya gue sih nggak melarang mereka, dan menurut gue ini bagus. Kenapa? Nah ini paling penting. Mungkin kita beberapa waktu lalu, 2 tahun atau 3 tahun lalu, kita sempat dikenalkan dengan anak-anak hype beast gitu ya, yang apa, bajunya hype bukannya beast gitu, enggak, maksudnya ya lu tau lah, yang bajunya harganya bisa sampai 20 juta, sepatunya 40 juta, 100 juta gitu ya, pokoknya satu badan bisa berapa ratus juta gitu, puluhan juta lah kasarnya. Dan kalau gue ngelihat dari kacamata gue gitu ya, ini tuh lebih ke anak-anak yang gimana ya, yang gini loh, kita bisa berpakaian yang modis gitu ya, yang stylish, tapi nggak harus budget yang mahal juga gitu loh. Dengan brand-brandnya nggak harus brand luar juga gitu loh, Nike, Adidas, bla 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 gitu ya. Apa banyak lah pokoknya, Gucci gitu-gitu lah. Pokoknya gue nggak paham lah baju-baju yang mewah begitu. Nah mereka itu menjelaskan gini loh, kita bisa pakai baju murah tapi kelihatannya oke gitu ya. Walaupun ya mukanya kurang, tapi ya nggak ke situ gue arahnya ya. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Gue apresiasi apa yang mereka lakukan. Tapi ide dia itu dijadikan sebuah pergerakan roda ekonomi kita gitu. Jadi gila, ini jauh banget ya bahasanya. Jadi setelah mereka membuat ini kan berarti produk-produk lokal lain kan kena imbasnya juga. Jadinya banyak orang yang beli lagi, beli produk lokal gitu karena mereka ini. Dan gue kasih tau aja ya, tapi 80% mereka menggunakan produk-produk lokal gitu ya. Dan banyak produk lokal juga yang antusias yang ikut juga berpartisipasi di sana ya. Salah satunya ya karena gue follow Instagramnya itu kayak Rafnet gitu ya, Onyx juga kayaknya kesana deh yang parfum itu. Dan ya masih banyak lagi yang nggak bisa gue spill namanya. Dan ya bagus berarti kan ya, nggak cuma nyampah doang kasarnya nih mereka di sana, tapi ya gara-gara mereka ya produk-produk lokal kita jadi dilirik. Dan ini juga besar banget, viral kemana-mana gitu loh ya. Pasti orang luar negeri, mungkin yang tetangga kita Malaysia mungkin tahu gini tentang kita yang fashion week ini gitu ya. Dan yang menurut ini bagus banget gitu loh. Dan apalagi sampai gubernur sebelah gitu, Bekasi, Jawa Barat, sampai dapat Ridwan Kamil. Seperti ini videonya. Nah seperti itu videonya ya. Dan masih banyak lagi, mungkin ada Pak Anies dengan siapa gitu ya. Dan ya selain itu juga nggak hanya produk lokal juga nih yang kena imbasnya menjadi bagus gitu brand kita, yaitu
pedagang-pedagang angkringan yang ada di sana. Jadi dia nggak hanya dari segi bisnis yang menengah, tapi yang menengah ke bawah juga kena juga imbasnya. Jadi ya kayak pedagang angkringan gitu ya, yang beli tesisri nutrisari itu yang di sepeda-sepeda atau di motor, ya itulah pokoknya. Jadi mereka juga kena imbasnya juga, dampak ekonominya juga ada gitu ya. Gila, gue bahasnya kayak orang paham aja gitu ya. Ini sudut pandang gue aja. Jadi kalau menurut kalian enggak juga bang gini, ya itu terserah kalian. Tapi kan ini sisi positifnya dulu nih yang gue omongin. Dan setelah itu juga ya banyak juga dari menteri-menteri kita juga mengapresiasi si anak-anak kita yang tersebut ya. Ya kumpulan SCBD yang singkatannya yang kalian tahu itulah Sudirman kita yang bla 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 kalian itu ya. Dan diapresiasi, dikasih beasiswa, cuma mereka nggak mau dan mereka tetap fokus konten. Ya nggak masalah, tapi ya kalau bisa ya kasih aja sih duit gitu ya untuk orang tuanya atau keluarganya ya, dan teman-teman lainnya lah. Gue yakin sih mereka bergerak karena bukan cuma dua orang tapi satu komunitas. Gue yakin banget komunitas mereka ini yang bergerak. Dan selanjutnya yang akan gue bahas adalah why gitu ada orang yang mau mendaftarkan haki gitu, tentang Citayam Press Milik ini. Kenapa gitu loh? Itu nggak bisa ngeliat orang seneng banget gitu ya. Gue nggak ada masalah dengan orang tersebut, tapi ya tolong gitu loh, jangan gitu merusak euforia mereka gitu. Mereka yang udah inisiasi, mereka yang bergerak dan terjadilah viral lah ya kan, tipping pointnya dapat mereka dan mereka jalan terus. Tiba-tiba lu dengan ya gue nggak tahu orang ini sering nongkrong di sana atau enggak, mungkin ya paling dua kali lah mereka ke sana karena viral ini aja. Tiba-tiba daftarin haki. Oke, lu daftarin mungkin atas nama anak-anak yang di sana, tapi enggak gitu misalnya. Gue nggak tahu ya ini benar apa enggak, nanti kan bisa cek sendiri, atau mungkin udah udah mundur gitu nggak jadi didaftarin ya, karena ya lu malu lah kalau misalnya memang udah daftarin gitu ya. Masa kita kalau bikin konten tentang itu atau kita bikin foto di situ kita kena hak kita kan enggak ya, enggak ke situ sih kali ya. Ya tapi ya enggak gitu loh, nyet parah gitu ya. Dan mungkin kalian dengar video ini, aduh bang lu bacot banget sih bang, saya tahu bla bla bla. Ya ini komentar gua aja, kalau lu suka ya tinggal ya nonton sampai selesai, kalau nggak suka ya itu tinggalin aja video ini gitu ya. Tapi kan di sini gue bahas beberapa aspek gitu ya. Oke, misalnya yang haki itu ya udah ya nggak jadi daftar lah mereka ya. Ya bagus lah kalau kayak gitu ya. Dan yang menariknya lagi adalah dari terjadinya euforia ini, mungkin dinas sosial melihat banyak orang-orang yang melengkung gitu ya, maksudnya ngondek gitu. Secara garis cowok tuh dia tuh belok gitu. Maksud gue ya, ini video yang tentang gitu tuh gue pernah reaction gitu ya di video-video gue sebelumnya, tentang banyak banget laki-laki belok gitu, melengkung gitu. Mungkin kenapa? Yang banyak banget lah pokoknya cowok ke cewek-cewekan, cewek ke cewek-cewekan, cowok ke cowok gitu ya, pokoknya gitulah. Dan kenapa nggak bergeraknya jangan dari sini gitu, mungkin dari sekolah-sekolah gitu ya kan ya. Mungkin di sekolah kita bisa tahu nih, oh ini cowok ini agak sedikit ke cewek-cewekan, oh cowok ini agak sedikit melengkung, oh ini cowok ini agak sedikit jajar genjang gitu misalnya. Ya lu harus dari sana gitu loh. Ya jangan sampai udah gede seperti sekarang mereka mungkin aja menemukan jati diri dia gitu ya, seperti orang yang di Jerman gitu ya, gue nggak mau nyebut nama. Ya mungkin juga ada di Paris, di Amerika mungkin ya. Ya lu merusak gitu ke jati diri mereka ya. Cuma ya kayak lagi ya, kalau memang lu laki-laki ya kodratnya sebagai laki-laki gitu, jangan sampai lu melengkung belok gitu ya. Ya jadinya lucu aja sih, cuma ya udahlah ya. Tapi ya alangkah baiknya kan dari sekolah-sekolah, mungkin dari SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, kuliah, dilihat nih orang-orang yang kelihatannya nih cewek ke cewek-cewekan, cewek ke cowok-cowokan, cowok ke cewek-cewekan. Mungkin yang lebih dilihat itu yang cowok ke cewek-cewekan gitu ya. Jadi langsung aja tuh mau dibawa ke panti sosial, di rehab lah kalau bahasa narkoboynya kali ya. Ya tapi ya udahlah, nggak tahu dari Pak ya, nggak ada kata telat sih untuk ya memperbaiki orang tersebut. Tapi ya udahlah ya, kalian juga tahu lah orang-orangnya yang mana, nanti gue buat juga videonya seperti ini. Oke, jadi mungkin segitu aja yang bisa gua bahas tentang fenomena yang terjadi di SCBD di Sudirman Duku Atas gitu ya.
mungkin apakah ini baik? Ya bagus sih, menurut gue sisi positifnya banyak, cuma ya memang di samping ada sisi positif tapi ada di sisi negatifnya juga. Dan yang gue tahu, informasi yang gue dapat juga katanya gara-gara mereka sering kumpul di situ menyebabkan kemacetan yang panjang, dan katanya juga sampah berserakan gitu ya. Tolong dong ya adik-adik yang komunitas dari Citayam Fashion Week ini, tolong gitu loh, kalian boleh bikin euforia atau inisiasi kalian memang bagus ya di sana ya, cuma ya tolonglah jangan jadi sampah gitu, nyampah di situ lah. Gue tahu Sudirman itu daerahnya bersih dan oke lah gitu, tapi jangan jadi kotor juga. Dan gue dengar juga katanya nanti mau pindah juga katanya di pit apa tim gitu, atau pokoknya nanti kalian bisa komen di bawah kalau kalian tahu ya. Misalnya kalau kalian mau pindah tempat ya oke lah, tapi ya jangan nyampah. Oke lah, gue apresiasi yang kalian sebut daripada ya orang-orangnya yang cuma pansos gitu ya. Mungkin video ini terlihat pansos, tapi ya gue buatnya setelah hype-nya nggak ada gitu ya. Jadi ya gue nggak mau ikutan pansos, cuma gue mau mengutarakan pendapat gue tentang fenomena ini gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan bacotan gue, kalian boleh like, nggak suka tinggal dislike, komentar juga di bawah ya. Tentang kalian tentang fenomena tersebut, apakah fenomena ini akan berjalan terus menerus atau enggak, cuma angin lalu aja, atau jangan-jangan cuma pengalian isu aja. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Gue Topas TW. See you on the next video guys. Bye bye.